Juara 2 Stand Up Comedy Indonesia Season 1 ini memang jagonya membawakan materi yang kritis dan dekat dengan realitas sehari-hari. Insan Nur Akbar. Aku suka permainan logika kamu pintar sekali menyusun semuanya itu jadi rangkaian yang sangat apik, cantik. Pintar kamu mengangkat isu-isu aktual, sosial, politik. Akbar sudah mempunyai warna dan gaya tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam grand final, penentuan juara. Jadi saya bawa istri saya. Tahu kenapa saya bawa istri saya? Karena saya tidak berani bawa istri tetangga. Juara itu artinya harus jujur, tidak menghalalkan segala cara. Ya. Juara itu kan hanyalah masalah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Istri saya bagi saya adalah wanita nomor 1 di hati saya. Karena apa? Ada yang nomor 2. Untuk memotivasi anak menjadi juara, biasanya diiming-imingi sesuatu yang baru. Sepatu baru, sepeda baru, baju baru. Tapi ternyata itu salah. Anak saya malah enggak naik kelas setelah saya tawarin ibu baru. Nah, dalam istilah juara ada istilah mempertahankan, itu lebih susah daripada merebut. Nah, kenapa itu bisa dikatakan sampai-sampai di Indonesia hanya ada departemen pertahanan, tidak ada departemen perebutan. Dan kenapa itu dikatakan susah? Sudah terbukti. Malaysia lebih mudah merebut pulau-pulau Indonesia karena Indonesia gagal mempertahankannya. Beda juara itu sebenarnya gampang. Juara 1, juara 2, dan juara 3 itu bedanya ada tipis. Tinggi podium, loh ya kan? Juara 1 pasti lebih tinggi daripada juara 2. Nah, malam ini kan sudah jelas kelihatan siapa yang lebih tinggi. Ya kan? Nah, juara biasanya kan dielu-elukan kan. Christian. Jangan, itu bikin sombong. Malam ini juara harus digue-guekan, bukan dielu-elukan. Kalau ngomong bencana, ingat kata Ebit GAD. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Anugerah dan bencana itu adalah kehendaknya. Kita mesti tabah dalam menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar. Hanyalah dia di atas segalanya. Hanyalah dia di atas segalanya. Kata Ebit, bencana itu macam-macam, anak menjerit-jerit, asap panas membakar lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat agar kita mesti banyak berbenah. Bahwa kita mesti banyak berbenah. Ini dia yang paling keren. Saat Akbar stand up menggunakan situasi bandara dan menghadirkan materi seputar pesawat terbang. Pesawat itu ya, kalau kita tepat, pesawatnya yang telat. Kalau kita yang telat, pesawatnya minggat. Tapi kalau kita tepat, pesawatnya tepat, kita belum tentu berangkat. Kalau ada pejabat mau lewat. Hei. Jangan keras-keras, panggilan boarding saya tidak dengar. Pesawat itu kalau kita delay, itu mesti dikasih nasi kotak. Itu tahu apa artinya? Itu pengalian isu. Pertama kita ngomel sama pesawat, begitu kita dikasih nasi kotak, kita ngomel sama catering. Makanan apa ini? Ada yang satu hal yang sangat kurang ajar ini. Sekarang petugas bandara itu sudah melebihi malaikat Israel. Berani melakukan panggilan terakhir kepada Bapak Akbar. Panggilan terakhir itu kan tugasnya malaikat Israel toh, panggilan terakhir. Malaikat Israel ada kalau manggil enggak pakai pengeras suara loh. Memasuki pesawat, kita selalu diingatkan, melipat meja, kencangkan sabuk pengaman, tegakkan sandaran kursi. Tahu artinya? Itu artinya gini, melipat meja, udah tidak ada lagi makanan yang disajikan. Kalau Anda lapar, kencangkan saja ikat pinggang. Tegakkan sandaran kursi, Anda kan lemas, biar terlihat kuat, tegakkan sandaran kursi.
Hei. Jangan keras-keras panggilan boarding, saya enggak dengar. Pesawat itu biasanya kita kalau naik, wos, blok gini. Saat paling berbahaya bagi pesawat adalah saat take off dan saat landing. Makanya pramugari mesti berpesan, kalau saat take off, saat landing, buka jendela mbak. Nah, itu artinya apa? Nikmatilah pemandangan itu, siapa tahu itu adalah pemandangan terakhir Anda sebelum sesuatu akan terjadi.